Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mabu'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia rahmat dan inayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat bergabung, berkumpul, dan bersilaturahmi di link majelis rutin kita, kajian ba'da subuh dalam keadaan sehat walafiat. Berkumpulnya kita di sini bertujuan untuk thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, zuriat, para tabi'in, kepada kita semua, dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebagai awal acara, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-213. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, usuluka ila ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un au yattasila huwa bi syai'in. Usuluka, sampaimu kepada Allah, adalah sampaimu kepada pengetahuan tentangnya, karena mustahil Allah disentuh atau menyentuh sesuatu. Kajian ini, hikmah ke-213 pada pagi yang berbahagia ini, akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Marilah bersama-sama kita satukan niat lillahi ta'ala agar ilmu tersebut dapat menjadi keberkahan bagi kita semua. Kepada Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. Allah. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Allah. Sadaqallahul adzim. Ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka cukup hanya mengatakan iman dan mereka mengira tidak akan diuji oleh Allah? Ayat ini sengaja diulang-ulang agar kita jangan merasa kenapa banyak ujian, karena tidak cukup dengan mengatakan kita sudah iman. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan rahmat, hidayah, taufik kepada kita. Dengan rahmat, hidayah, taufik itulah saat ini kita bersama di dalam lingkungan haflah mubarakah majlis online yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga terlimpah curah
kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan nyantren kita, mesantren kita lanjutkan di pelajaran hikmah yang ke-213. Wa ila mu'alifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih. Sayulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-213. Ini akan menjelaskan tentang istilah-istilah. Ada yang sering didengar oleh kita, istilah sampai kepada Allah, istilah dekat dengan Allah. Jadi agar kita tidak gagal paham. Jadi kalau kita ngaji subuh ini, berarti oleh Allah diberikan ilmu, kita bisa mengerti yang disebut dengan sampai kepada Allah. Alhamdulillah. Itu. Ibu-ibu tahu yang disebut sampai kepada Allah seperti apa? Yang disebut sampai kepada Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, yang disebut sampai belum, ya. Setelah dijelaskan nanti akan lebih paham, Pak. Ya. Sampai, jangan sangka sampai itu sampai seperti manusia ya. Manusia ke manusia. Sampai seperti kita menemui orang tua, sampai ke rumah bapak, sampai kepada guru. Nah, bukan sampai seperti itu. Ya, baiklah. Jadi kalau yang belum paham, belum tahu, berarti nikmat. Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bihi. Sampainya engkau kepada Allah adalah sampainya engkau kepada pengetahuan tentang Allah. Wa ila fajala rabbuna ayatasila bihi syai'un aw yatasila huwa bisai'in. Karena kalau tidak begitu mustahil Allah disentuh atau menyentuh sesuatu. Itu masih, kalau di judul itu masih puyeng, masih belum bisa dimengerti. Ya Pak Haji Aziz ya. Oh, Pak Haji udah dimengerti di judul belum? Puyeng ya, masih puyeng ya? Puyeng Pak, puyeng. Masih puyeng. Tawarahnya. Nah, baiklah, kita lihat ke sarahnya. Min istilahil arifin al-wusulu ilallah. Jadi dari sebagian istilah-istilah di dalam ilmu hakikat itu, para arifin, itu ada istilah sampai kepada Allah. Kamu baca Quran harus sampai kepada Allah. Kamu salat harus sampai kepada Allah. Ibadah itu kalau tidak sampai kepada Allah percuma, hanya sampai kepada Allah. Kalau kata orang Sunda begitu ya Pak Haji, Allahnya. Ibadah itu, kalau kata orang Sunda, ari ibadah teh, nah teh no gitu. Ulangan saukur nepi ka Allah, sing nepi ka Allah gitu, kan? Kata orang Sunda. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sampai kepada Allah. Salat sampai kepada Allah, sedekah sampai kepada Allah,
kurban sampai kepada Allah. Nah, coba kurban sampai kepada Allah bagaimana? Jangan seperti zaman jahiliyah dahulu. Kurban sampai kepada Allah, dia nyembelih hewan di atas gunung. Lalu kalau hewan itu disambar petir, itu sudah sampai kepada Allah katanya. Begitu. Itu zaman-zaman jahiliyah dahulu. Nah, jadi di sini kita akan bahas seperti dekat dengan Allah. Di sini besok nih dia akan bahas kita dekat dengan Allah. Dekat itu seperti apa? Seperti jauh dari Allah, seperti terhalang dengan Allah. Nah, itu istilah-istilah itu akan kita dibongkar di hikam ini. Karena kalau dimaknai dengan makna seadanya kalimah, itu akan membuat menyekutukan Allah. Kalau diartikan seperti artinya kalimah, itu kan maknawi. Diartikan seartinya kalimah, itu akan jadi menyekutukan Allah sampai kepada Allah. Berarti seperti orang kita berjalan menemui guru sampai bertemu dengan guru, seperti itu. Bukan seperti itu. Wal muradu bihi indahum tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah. Yang dimaksud sampai itu menurut arifin, sampai menurut ilmu hakikat, yaitu tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah, menyatakan pengetahuan dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, menyatakan seperti itu. Tetapi kalau tadi hanya dengan pengetahuan, sekarang ditambah dengan zauqiyah, perasaan. Fawusulul abdi ilallahi huwa syu'uruhu bi'adamihi wa ilmuhu biwujudihi. Nah, ini artinya sampainya seorang hamba kepada Allah, syu'uruhu bi'adamihi, yaitu dia merasakan ketiadaan dirinya, wa ilmuhu biwujudihi, dan mengetahui dengan adanya Allah. Merasakan ketiadaan dirinya dan mengetahui adanya Allah. Nah, ini yang disebut dengan sampai kepada Allah. Nanti akan lebih mengerti kalau dengan contoh. Kalau kita sudah bisa merasakan bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, itulah sampai kepada Allah namanya. Kurban yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, tetapi ikhlasnya. Kalau ikhlas artinya sudah tidak memiliki. Inginnya bukan ingin kita, hartanya bukan punya kita, dimampukannya bukan kita yang mampu, tetapi semuanya Allah. Hartanya punya Allah, inginnya diinginkan Allah, mampunya dimampukan Allah, tujuannya pun kepada Allah. Mana kitanya tidak ada, itulah yang disebut sampai. Ada sedikit paham, Ibu? Halo? Paham, Pak. Ya. Alhamdulillah. Nikmat. Itu ada yang nikmat tuh. Itu yang nikmat rohani, bukan jasmani. Memang lisan nggak nikmat. Nikmat bagaimana kata Bu Reni? Makan bubur juga belum. Iya, kalau jasmani belum nikmat. Tapi rohani nikmat tuh. Nikmat rohani itu. Tanya sama Pak Haji Abdullah ntar, yang sudah 80 tahun umurnya. Nikmat rohani itu pasti beliau sudah merasakan luar biasa. Kita bisa bergerak. Dengarkan Bu nih. Kalau bisa pas kajian ini, kalau bisa diam dulu lagi aktivitas juga. Agar apa? Agar masuk nih. Soalnya penting ini. Misal nih, kita bisa bergerak. Yakinkan dalam hati kita. Dalam hati ini urusannya bukan urusan lisan ini. Jangan salah paham. Ini bukan urusan lisan. Ini urusan hati. Urusan sir. Hati yang sangat paling dalam. Yakinkan bahwa kita bergerak ini, kita tidak akan bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah.
kita tadinya tidak ada, lalu lahir ke dunia. Dia ada, lalu ada. Yang namanya ada, tetapi tadinya tidak ada, berarti hakikatnya tidak ada. Nah, kita melihat, kita berjalan, terus kita mata bisa melihat, kita berjalan, telinga mendengar, itu semua yakinkan dalam hati kita. Itu semua adalah perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Mata melihat. Mata ini tidak bisa melihat. Allah ciptakan mata dan Allah mampukan, Allah bisa akan mata itu melihat. Karena melihat bukan hasil karya karena ada mata. Banyak orang yang matanya ada tapi penglihatannya tidak bisa melihat. Jadi Allah menciptakan mata dan Allah menciptakan melihat pada mata itu. Allah menciptakan, memberikan kita kaki, dan Allah menciptakan bergerak dengan kaki ini. Allah menciptakan hati dan Allah menciptakan hati ini ingat dengan Allah. Itu luar biasa nikmat. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah. Nah, jadi yang namanya kita melihat hanya bisa dilihatkan oleh Allah. Jadi hakikatnya kita sebetulnya hakikatnya yang melihat itu hanya Allah. Tetapi dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah melihatnya, lalu kita makhluknya dimampukan oleh Allah untuk bisa melihat sesuatu. Jadi matanya ini adalah nikmat dari Allah, melihatnya pun kita bisa melihat pun itu nikmat dari Allah. Jangan dikira kita bisa melihat itu karena ada mata. Tapi karena ada nikmat dari Allah, yaitu Allah memampukan kita bisa melihat. Begitu. Sebenarnya kita sudah tahu di sifat-sifat yang 20 itu kan, wujud kidam baqo muhalafatul hawadisi, Allah ada, Allah ada, Allah kekal, Allah terdahulu. Itu kan sudah ada di sifat pelajaran sifat yang 20. Itu. Yang hidup itu Allah, kita ini hanya dihidupkan. Yang kuat itu Allah, kita hanya dikuatkan. Yang gagah itu Allah, kita hanya digagahkan. Nah, jadi si hati paling dalam itu melihatnya ke situ. Si hati yang paling dalam itu melihatnya ke situ. Kalau hati yang paling dalam melihatnya hanya kita gagah, kita yang gagah, kalau kita kuat, kita yang kuat, sampai kiamat pun tidak akan bisa kita sampai kepada Allah kalau begitu. Jadi kalau kita kuat, yakinkan dalam hati, kita ini dikuatkan, kita gagah, kita ini digagahkan, kita kaya, kita itu dikayakan, kita mampu, kita ini dimampukan, bukan mampu tapi dimampukan. Ini bahasa hati kita yang paling dalam. Ini bicara tentang hakikat, jangan dipaham dengan syariat. Ini bab hati, keyakinan, bab rasa, zaukiyah, bukan urusan ucapan. Jadi bukan urusan ucapan ini. Jadi jangan hanya tahu bahwa gula itu manis, jangan hanya tahu bahwa cabai itu pedas, tetapi zaukiyah, bisa merasakan gula itu manis, dirasakan oleh kita, benar rasanya manisnya gula, kita rasakan benar gula manis. Jangan hanya tahu cabai itu pedas, pernah merasakan? Tidak. Lalu kita makan cabainya, benar cabai itu pedas. Nah, artinya Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan hanya kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, tapi harus kita sampai merasakan benar Allah itu Maha Kuasa. Karena semua makhluk yang kuasa ini hanya dikuasakan oleh Allah. Jangan hanya kita tahu bahwa Allah itu Maha Kaya. Tahu saya juga Allah itu Maha Kaya, tapi zaukiyah, rasakan oleh kita bahwa benar Allah itu Maha Kaya. Mana buktinya?
boro-boro makhluk, boro-boro menguasai orang lain. Saya aja menguasai diri sendiri tidak bisa. Saya ingin A tetapi tidak bisa. Saya ingin B tidak kabul. Berarti boro-boro menguasai orang lain, menguasai keinginan diri sendiri pun kita tidak bisa. Nah, itu namanya zauqiyah. Wa illa takun kadzalika, jika tidak demikian pahamnya, memahami sampai kepada Allah itu seperti itu. Misal sampai seperti kita seperti hisi, arti hisi itu seperti kita menemui seseorang sampai ketemu. Nah itu nanti kalau paham seperti itu mustahil terjadi kepada Allah. Sampai kepada Allah artinya bertemu dengan Allah. Sampai kepada Allah artinya begini. Itu mustahil. Jadi bukan itu yang disebut dengan sampai kepada Allah. Li'anallaha la yatasilu bisai'in wa la yatasilu bihi syai'un. Karena Allah tidak berhubung dengan sesuatu dan tidak terhubung sesuatu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman wusul, pemahaman sampai kepada Allah itu seperti itu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pa'awalu wusul itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada derajat-derajatnya. Ada derajatul awal, ada derajat sani, ada derajat salis. Wa awalu darajatil usul. Pertamanya derajat usul. Ini paling rendah usul nih. Paling rendah derajat sampai kepada Allah. Ya. Kan sampai itu ada bertingkat-tingkat derajat. Nah, ada yang awal derajat usul. Yang awal derajat usul adalah man la yaro fa'ilan ilallah wahdah. Man la yaro fa'ilan ilallah wahdah. Orang yang tidak melihat yang berbuat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sendiri Allah yang berbuat. Jadi sudah mampu mentauhidkan af'al. Catat ibu-ibu. Jadi sudah mampu mentauhidkan af'al. Sudah mampu mentauhidkan perbuatan. Orang yang merasakan bahwa tidak ada yang berbuat melainkan Allah, perbuatan Allah, ini hakikatnya orang ini dia sudah mampu mentauhidkan af'al. Hakikat ini hakikatnya masalah hati, keyakinan. Jika keyakinan kita sudah bisa begitu, nah semua perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Itulah orang yang sudah mampu bertauhid, tauhid apa? Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan engkau dan menciptakan apa yang engkau kerjakan. Kalau kita sudah bisa begitu, kita sudah termasuk golongan wasilin. Jamaah RBM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man ruziqa hadzal maqam salima minal afat. Orang yang sudah diberi rezeki kedudukan, orang yang sudah diberi oleh Allah kedudukan di makom ini, ia akan selamat dari bahaya-bahaya, selamat dari penyakit hati. Penyakit hati ini diantaranya banyak sekali. Ria, ujub, takabur, hikdu, dendam. Orang yang sudah duduk di makom tauhid af'al, dia akan selamat dari penyakit-penyakit hati. Selama dia tidak duduk di makom tauhid af'al, sampai kapanpun dia hanya bicara saja. Hanya saya sudah ikhlas. Hanya pembicaraan saja. Tidak akan mungkin kita bisa ikhlas kalau tidak duduk di makom tauhid af'al. Jadi ikhlas itu hanya pembicaraan saja antara manusia dan manusia. Gitu. Karena tauhid af'al itu adalah mentauhidkan semuanya perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Ibadah kita itu bukan
mampu kita itu kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ke situ. Jadi kalau mesti diakui karya kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa ikhlas kita. Jamaah itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah duduk di makom tauhid af'al, yaitu di tingkatan di tingkatan yang pertama ya, di tingkatan darajatul ula, dia lihat lihat orang yang memberi madarat, yang memberi manfaat. Kita itu hanya melihat Allah lah yang memberi manfaat dan yang memberi madarat. Ada anak baik terhadap kita, hati kita itu melihat Allah. Allah lah yang memberi kebaikan ini. Ada kesusahan, madarat apapun, hatinya meyakinkan bahwa Allah lah yang memberikan madarat ini. Allah lah yang memberikan ujian ini. Allah lah yang memberikan kebahagiaan ini. Allah semua Allah. Perbuatan manusia dia yakinkan bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan Allah. Tetapi Allah berbuat seperti itu ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu perbuatan Allah yang tidak ada hikmahnya. Jadi bagaimana amal kita agar tidak riya? Amal kita agar tidak riya adalah mantapkan tauhid af'al. Agar amal kita tidak ingin dipuji orang, mantapkan tauhid af'al. Kalau sudah merasakan tauhid af'al, bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah, semuanya perbuatan Allah. Nah, di dalam hati kita sudah meyakinkan begitu. Kita itu di dalam hati masih ada melihat manusia bisa memberi manfaat, manusia bisa memuji, manusia bisa memadaratkan. Nah, itu berarti masih di luar, belum masuk ke tauhid af'al. Setelah dibuang manusianya, di dalam hati kita yakinkan bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa, manusia itu tidak berdaya, karena semuanya yang memberi manfaat itu Allah, yang memberi madarat itu, yang bisa memadaratkan itu adalah Allah. Sedunia manusia akan mencelakakan kita, tidak akan bisa kalau Allah tidak berkehendak. Sedunia manusia memuji kita, tidak akan bisa kalau Allah menghinakan kita. Nah, itulah. Jadi perasaan hati itu dauqiyah, rasa ke situ, insya Allah kita sudah mentauhidkan af'al, akan hilang sendiri penyakit riya. Yang selanjutnya penyakit yang ditimbulkan di dalam hati itu biasanya al-hikdu, dendam. Kalau orang sudah sampai ke tauhid af'al, nah sekali lagi, tauhid af'al itu adalah derajat sampai kepada Allah yang paling awal. Kan tadi derajat sampai kepada Allah itu kan ada 3. Satu adalah tauhid af'al. Kalau orang sudah sampai ke tauhid af'al, ke derajat husul yang pertama, dia tidak akan terkena penyakit hikdu, dendam. Kenapa? Orang berbuat apapun terhadap kita itu semua merupakan fi'lullah, pekerjaan Allah. Orang yang menghina ke kita, orang yang mencaci maki ke kita, orang yang memfitnah ke kita, itu semua adalah fi'lullah. Ini sekali lagi, ini di dalam hati. Hati pun yang paling dalam. Hati yang paling dalam. Kalau kita sudah meyakinkan bahwa ada orang memfitnah kita, oh namanya fitnah itu kita tidak salah. Orang itu menyangka kita begitu. Lalu kita difitnah. Nah, lalu kita berpikir bahwa ini adalah fitnah. Nah,
Tetapi kalau hukumnya dengan hukum syariat beda lagi hukum manusia. Ini bukan ngomongin hukum manusia. Kalau hukum manusia kalau tidak salah ya diuruskan itu. Beda lagi kan, diriungkan tuh. Ini lagi ngomong, ini sedang membicarakan tauhid ini. Orang memfitnah ke kita. Begitu orang tersebut memfitnah ke kita, kalau orang yang sudah duduk di makom tauhid apa, dia yakin bahwa orang ini tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak apapun, tidak bisa ke sono kemari, dia memfitnah, membicarakan saya, menggibah saya, kalau tidak digerakkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Masya Allah. Jadi hati kita itu memandang ini perbuatan Allah ke kita. Kalau kita tidak salah, berarti Allah itu mengingatkan bahwa kita jangan seperti orang tersebut, bahwa seakan-akan kita diingatkan oleh Allah, kamu jangan seperti ini ya. Kamu kalau memfitnah orang itu, kamu juga difitnah orang, gak enak kan. Jangan kamu seperti ini. Dan Allah memberikan ke kita satu kedudukan pahala yang luar biasa. Nah, orang yang sudah duduk di makom tauhid af'al, begitu dihina, difitnah oleh orang, dia akan mampu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena dia sudah loncat hatinya ke hikmah. Dia sudah tahu hikmahnya. Ternyata hikmahnya itu, saya difitnah orang, saya ini adalah orang banyak dosa. Tetapi karena dosa saya ini tidak bisa ditutup oleh ibadah saya. Dosa saya ini kebanyakan, sehingga tidak bisa ditutup dengan tahajud, tidak bisa ditutup dengan sedekah, tidak bisa ditutup dengan amal-amal soleh. Lalu Allah datangkan orang fitnah kepada kita. Ternyata Allah maha sayang, Allah maha baik. Allah sedang mengurangi dosa kita. Karena ada hadis Rasul, karena ada keterangan. Ada satu dosa yang tidak bisa rontok, tidak bisa hapus, kecuali dengan menanggung kepedihan, dihina orang, menanggung kepedihan, difitnah orang. Karena Allah akan menaikkan derajat kita. Allah tanamkan kesabaran di dalam hati kita. Allah berikan kekuatan di hati kita. Lalu Allah berikan paham terhadap ilmu kepada diri kita. Terjadinya fitnah, terjadinya celaan, terjadinya makian, itu menjadikan sebuah kenikmatan luar biasa. Karena kita paham bahwa ini perbuatan Allah. Dan Allah berbuat tidak pernah Allah menyakiti hambanya. Setiap perbuatan Allah mengandung hikmah. Ternyata Allah inginkan kita bersih. Allah inginkan kita menjadi orang baik. Nabi Yusuf pun difitnah sampai di penjara 7 tahun. Para wali-waliullah semua banyak yang kena fitnahan. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat mereka. Nah, kalau kita tidak duduk di makom tauhid af'al, kita difitnah akan dendam. Kita dicaci maki orang akan dendam. Sampai kapanpun saya akan ingat. Sampai belut-buluan moal poho. Diingat-ingat terus. Ceri hati kumanehna. Saya sakit hati sama dia. Saya tidak akan bisa tenang kalau belum saya dendam. Percuma kita ibadah kalau masih punya penyakit dendam. Karena apa? Karena kalau kita dendam, sama dengan kita itu memprotes ketetapan Allah. Karena mata hati kita itu melihat, tetapi yang buta itu mata dohir ini kita melihat, tetapi mata hati kitanya buta. Kalau mata hati kita tidak buta, tidak akan menjadi seseorang dendam dengan orang yang memfitnah, dengan orang yang membenci dirinya. Karena apa? Dia yakin bahwa dia orang itu adalah hanya boneka, hanya dia itu bayang-bayang, yang sesungguhnya itu adalah perbuatan Allah. Kalau toh kita tidak salah, itu berarti Allah mengurangi dosa kita. Kalau toh kita salah, itu berarti Allah sedang mengingatkan kita. Kalau toh kita sudah jauh salahnya, berarti itu Allah sedang menegur kita. Begitu. Jadi kalau orang yang sudah duduk di makom tauhid apa, begitu dihina oleh orang, kamu ini
dasar orang miskin, dasar orang hina, dasar kamu ini orang tidak berdaya, kamu tidak punya apa-apa, kamu orang tidak berdaya, kamu orang hina, miskin, kamu sudah miskin, hina. Kita akan tersungkur sujud, kita katakan terima kasih ya Allah, terima kasih. Karena apa? Diingatkan kita oleh orang itu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengingatkanku. Karena memang aku ini hina, aku ini tidak berdaya, aku ini. Nah itulah, Bapak-bapak Ibu sekalian. Mulut orang itu hanya dipinjam sama Allah. Yang muji, mulut itu hanya dipinjam sama Allah untuk muji kita. Yang mencaci maki, mulut itu hanya dipinjam sama Allah untuk mencaci maki kita. Kitanya yang harus mengerti, harus paham dengan keinginan Allah. Begitu Ibu sekalian. Jadi penyakit wal hikdu, penyakit dendam akan hilang bagi orang yang bertauhid af'al, bagi orang yang sudah sampai kepada Allah, tetapi sampainya di awal, yaitu tauhid af'al. Orang yang menggibah kita, orang yang menggibah kita tidak akan marah, kita tidak akan dendam. Kalaupun Al-Quran ketalar 30 juz, kalaupun hadis di luar kepala, tetapi kalau kita tidak paham dengan ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tauhid, pasti karena itu adalah masih cangkang di luar. Artinya bukan tidak butuh, sangat butuh itu. Kita harus banyak baca Al-Quran, kita harus banyak mengaji yang lain. Tetapi kalau kita tidak mengkaji ilmu tauhid, betapa banyak orang yang rajin ke pengajian, betapa banyak pengurus pengajian, betapa banyak orang yang duduk selamanya di majlis ilmi, majlis taklim, tetapi penyakit gibah ini tidak pernah hilang. Karena apa? Ngajinya hanya ngaji dohir. Kalau dia ngajinya ke dalam, ngajinya sampai ngaji ke dalam, ngaji ke zauqiyah, sampai ke tauhid af'al, tidak akan pernah kita mau menggibah orang, dan tidak akan pernah kita sakit hati digibah oleh orang. Kenapa kita tidak akan pernah sakit hati digibah oleh orang? Karena kita mengerti bahwa mulut orang itu hanya dipinjam oleh Allah menggibah kita, yang pada intinya kita itu sedang dikurangi dosa. Begitu kita diomongin oleh si A, kebaikan si A dikirim ke kita. Begitu kita diomongin si A, kebaikan dia dikirim ke kita. Alhamdulillah. Makanya Pak Ustadz, kamu misalkan begini, Pak Ustadz, ada si Anu selalu menggibah Pak Ustadz. Udah berapa kali? 4 kali. Alhamdulillah. 4 kali, alhamdulillah. Kata apa? Karena tahu bahwa kebaikan dia dikirim ke kita. Kalau orang ngirim kebaikan, kita alhamdulillah atau innalillahi, ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau yang innalillahi, kamu digibah terus tuh sama tetangga, aduh innalillahi, itu masih orang belat itu, belum ngerti. Kok innalillahi? Kenapa kamu innalillahi? Pasti nggak bisa jawab. Tetapi kalau yang alhamdulillah bisa jawab. Kenapa mengatakan alhamdulillah? Alhamdulillah, kan sekali saya digibah, kebaikan dia dikirim ke saya. Karena Allah sayang, Masya Allah. Cara Allah sayang itu luar biasa, beda-beda ibu. Karena Allah sayang, ada seorang hamba, ada seorang waliullah yang sampai digoreng di katel hidup-hidup, yang sampai dihina oleh masyarakat, yang sampai dicaci maki, dibuang oleh masyarakat, tetapi dia sabar terus. Nah, gara-gara kesabarannya itu dia menjadi seorang waliullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah
Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kita harus bertauhid. Tauhid apa? Kita harus yakin bahwa segala perbuatannya ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada untung, ada rugi. Yakinkan bahwa ini adalah Allah yang berperan, bukan dohiriyahnya. Nah, kalau orang sudah ada di makom tauhid apa, dia sudah tidak akan dendam. Dia sudah tidak akan marah. Dihina, diejek, sudah tidak akan marah. Kalau ngaji, belajar Quran, sampai 7 kali tamatan pun belajar Quran tidak akan bisa menghilangkan dendam, tidak akan bisa menghilangkan marah kalau di gibah. Karena yang bisa menghilangkan marah kalau di gibah itu jika kita bisa mengenal Allah, jika kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wara'ul hikmata fi kulli syai'in khalaqahu ta'ala, dan dia bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah ciptakan, barang benda keadaan. Jadi setiap yang diciptakan, setiap yang terjadi terhadap kita itu semua mengandung hikmah. Nah, orang yang sudah duduk di makom ini, dia diberikan hikmah oleh Allah. Hikmah ini seperti begini. Seperti orang yang mencaci maki kita, hikmahnya adalah dosa kita dikurangi, kebaikan kita ditambah. Seperti itu. Wal ilaju litahsili hadal usul amroni, upaya untuk mendapatkan sampai bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah dengan 2 cara. Yang pertama, al-iksaru min dzikrillahi ma huduril qalbi bi alla fa'ila ilallah. Yang pertama, cara supaya kita bisa sampai kepada wusul, yaitu yang pertama, memperbanyak zikir serta hadir hati dengan tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Caranya adalah baca perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat 1000, dapat 1.000.000 sugan, terus baca. Tetapi hadir hatinya di dalam hati, la ilaha illallah. Di dalam hatinya tidak ada yang berbuat kecuali Allah, 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 tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kalau sudah mantap di situ, pindah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kesenangan kecuali Allah. Terus, nah itu namanya zikir. La ilaha illallah, la ilaha, bukan padu gede, bukan padu gitu doang, bukan, tetapi hudur, hadir hatinya. Sampai-sampai kalau zikir la ilaha illallah, sekali tarikan napas saja 4.000 dosa yang rontok dari diri kita. Itu kan keterangannya banyak itu. Yang pertama adalah al-iksaru min dzikrillahi ta'ala ma'a huduril qalbi. Hadirkan hati, la fa'ila illallah, bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi banyakkan zikir la ilaha illallah, tetapi isi dengan tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat. Bisa Ibu? Halo? Ibu bisa? Nah, la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang berbuat salah, tidak yang berbuat salah. Itu kalau sudah biasakan begitu. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, kita mendapat apapun akan ingat ke Allah. Karena ini adalah hakikatnya perbuatan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu datang orang pagi-pagi, datang ke rumah Pak Haji Aziz. Orang itu muji Pak Haji Aziz. Oh, Pak Haji Aziz ya, orangnya baik ya, soleh. Pak Haji Aziz ahli ibadah. Pak Haji Aziz itu mulia ya, orangnya baik sekali. Wah, pagi-pagi dapat pujian. Ingat tadi kan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Lisan orang ini dipinjam oleh Allah untuk muji kita.
Paham Ibu? Paham? Nah, Paham. mahal nih, ilmu mahal ini. Hari Minggu nih. Paham Ustadz. Nah, Paham sekali, Pun Guru. nah ini orang Suralaya tuh, Pak Maman tuh. Mau ditabaan. Nah, seperti bagaimana lagi? Lah, satu lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat subuh. Habis sholat subuh nih. Misalkan, tolong dimatikan mic-nya. Habis sholat subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nanti Pak Ustadz udah sebulan saya tidak ada yang berbuat kecuali Allah, udah pindah. Tambah lagi, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memadaratkan kecuali Allah. Terus begitu. Kalau tadi kan ada yang muji pagi-pagi ke Pak Haji Aziz, besoknya datang lagi. Pas tadi subuh, la ilaha illallah, pas jam 8 datang orang. Tahu-tahu mulak cangking na panto, ngadobrak panto. Tahu-tahu ngamuk gitu. Wah, ini ada apa ini? Nah, gitu kan? Nggak ada salah, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu ngamuk. Nah, begitu. Itu hakikat di hati kita. Kalau syariat dohir itu dibereskan itu secara adat, itu biasa. Kalau syariat mah akan ada hukumnya. Ini masalah hati ini, masalah hati. Kata orang datang ke Pak Haji Aziz, Pak Haji Aziz tahu nggak? Pak Haji itu sekarang lagi dibicarakan jadi bibir pembicara orang. Semua membicarakan Pak Haji. Pak Haji itu katanya begini. Semua memfitnah Pak Haji. Nah, datang begitu. Bagaimana kata Pak Haji Aziz? Karena suka wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanya, berapa orang yang memfitnah saya? Ada 5. Yang menggibah saya ada berapa? Ada 5. Oh, 5 ya? Jadi 10-nya. Iya. Alhamdulillah. Kalau macam alhamdulillah 10. Cek anu ngabejakeun teh. Sugan tarik ngambek lah alhamdulillah. Pas pas ditanya teh gunanya, oh santi RFM. Aduh, masalah. Nah begitu. Jadi yang pertama adalah al-iksaru min dzikrillah, perbanyak dzikir kepada Allah dengan membaca la ilaha illallah, tetapi di dalam hati tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Yang kedua, al-iksaru min nawafil taat, perbanyak mengamalkan taat yang sunat, perbanyak ibadah-ibadah sunat. Karena ibadah wajib itu adalah fardu, sunat itu adalah ribhu, untungnya. Artinya Allah itu akan sangat mencintai orang yang sangat memperhatikan dengan sunat. Tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang yang sangat mencintai mengamalkan sunnah-sunnah. Itulah cara diantara untuk kita bisa sampai ke makom yang tauhid apal itu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Yang seterusnya besok atau lain kali, waktunya tidak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.